Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahmadaniah dari kelas 11 MP 1.2 SMA Malahayati. Saya ingin menjelaskan tentang jaringan topologi. Topologi jaringan adalah cara atau metode untuk menghubungkan komputer-komputer dan perangkat jaringan lainnya, seperti switch, router, dan hub, dalam suatu sistem jaringan. Topologi menentukan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat dan bagaimana bentuk fisik atau logis jaringan itu sendiri. Fungsi dan tujuan topologi jaringan yaitu menentukan efisiensi aliran data dalam jaringan. Dan yang kedua, mempermudah proses troubleshooting ketika terjadi gangguan. Yang ketiga, membantu perencanaan dan pembangunan jaringan secara efisien dan terstruktur. Yang keempat, mengaruhi kecepatan komunikasi, biaya, dan skalabilitas jaringan. Topologi sendiri itu memiliki 7 macam bagian. Yang pertama, ada topologi mesh, topologi star, topologi ring, topologi bus, topologi tree, topologi hybrid, dan terakhir ada topologi peer-to-peer. Yang pertama, kita akan membahas tentang topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat di dalam jaringan. Artinya, terdapat banyak jalur komunikasi antar perangkatnya. Topologi mesh itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari topologi mesh adalah sangat andal, karena jika satu jalur gagal, masih ada jalur lain, dan juga sangat aman dan cepat karena koneksi langsung antar perangkat. Kekurangan dari topologi mesh yaitu butuh banyak kabel dan port, membuatnya mahal, dan instalasi dan konfigurasi sangat rumit. Lalu ada cara kerja dari topologi mesh. Cara kerjanya yaitu data bisa dikirim lewat banyak rute, tergantung jalur tercepat atau yang tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang topologi star. Topologi star adalah jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya hub atau switch. Perangkat pusat ini mengatur aliran data. Tidak lupa, topologi star juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari topologi star yaitu yang pertama ada mudah mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Lalu yang kedua, jika satu perangkat rusak, perangkat lain tetap bisa berfungsi. Lalu kekurangannya juga ada dua. Yang pertama, jika perangkat pusat, hub atau switch gagal, seluruh jaringan ikut mati. Yang kedua, ada butuh lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Topologi star sendiri memiliki ciri dan cara kerja. Yang pertama, cirinya itu ada semua komputer atau perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Dan yang kedua, sinyal dikirim ke pusat terlebih dahulu, lalu ke tujuan. Dan cara kerjanya yaitu pusat, hub atau switch mengontrol dan mengarahkan lalu lintas data antar komputer. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring adalah jaringan di mana setiap perangkat dihubungkan ke dua perangkat lainnya, sehingga membentuk jalur melingkar atau seperti cincin. Data mengalir dalam satu arah dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Tidak lupa juga, topologi ring memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari topologi ring adalah tabrakan data bisa diminimalkan karena data berjalan satu arah aja, dan setiap perangkat memiliki peran dalam proses pengiriman datanya. Kekurangannya yaitu, jika satu perangkat rusak, jaringan lainnya juga bisa terganggu. Dan yang kedua, tambah atau hapus perangkat cukup sulit karena harus memutus cincin. Ciri dari topologi ring yaitu perangkat terhubung membentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain, sebelah kiri dan kanan. Dan cara kerja topologi ring itu, data mengalir satu arah, menggunakan token untuk mengontrol akses pengiriman data. Yang keempat ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer dihubungkan ke satu kabel utama, disebut backbone.
yang bertindak sebagai jalur tunggal untuk transmisi data. Kelebihan dan kekurangannya yaitu biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit dan desain sederhana dan mudah dikembangkan. Itu kelebihan dari topologi bus. Dan kekurangannya itu ada jika kabel utama rusak, seluruh jaringan juga akan gagal. Yang kedua, banyak tabrakan data jika terlalu banyak perangkat. Dan yang terakhir, kecepatan jaringan menurun seiring bertambahnya perangkat. Ciri dari topologi bus itu sendiri adalah menggunakan satu kabel utama yang disebut dengan backbone. Dan semua komputer dan perangkat terhubung secara sejajar ke kabel tersebut. Cara kerja topologi bus itu yang pertama, data dikirim dalam satu arah dari satu komputer ke semua perangkat dalam jaringan. Yang kedua, jika data mencapai alamat tujuan, data diterima. Jika tidak, data akan terus berjalan sampai akhir kabel. Yang kelima, ada topologi tree atau pohon. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang disusun bertingkat seperti struktur pohon. Terdapat node pusat dan beberapa node cabang. Topologi tree juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, cocok untuk jaringan berskala besar dan bertingkat. Dan yang kedua, mudah dikembangkan dengan menambah cabang. Lalu kekurangan yang pertama adalah jika jalur utama rusak, cabang di bawahnya tidak berfungsi. Yang kedua, perlu banyak kabel dan konfigurasi hierarki yang jelas. Ciri dari topologi itu adalah gabungan dari beberapa topologi star yang disusun bertingkat dan ada satu node pusat utama sebagai akar dan node lainnya sebagai cabang. Cara kerja dari topologi tree adalah data dikirim dari node ke node lain melalui jalur bertingkat seperti struktur hierarki organisasi. Dan selanjutnya yang keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jaringan yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi dasar, misalnya gabungan dari topologi star dan topologi ring. Topologi hybrid juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Yang kedua, skalabilitasnya tinggi, cocok untuk perusahaan besar. Kekurangannya yaitu biaya instalasi mahal dan kompleks dalam desain dan pengelolaan. Topologi hybrid cirinya yaitu gabungan dari dua atau lebih topologi. Misalnya, dari topologi star plus topologi mesh atau topologi ring plus topologi bus. Lalu, cara kerja topologi hybrid itu menggunakan metode campuran untuk mengatur lalu lintas data sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada topologi peer-to-peer atau P2P. Topologi peer-to-peer adalah jenis jaringan di mana setiap komputer atau perangkat dalam jaringan memiliki kedudukan yang sama sebagai peer dan dapat bertindak sebagai klien maupun server secara bersamaan. Tidak ada komputer pusat yang mengatur lalu lintas data. Semua komputer bisa saling berbagi data langsung satu sama lain. Ciri-ciri dari jaringan peer-to-peer adalah semua perangkat setara, jadi tidak ada server pusat. Dan yang kedua, komunikasi langsung antar komputer. Yang ketiga, biasanya terdiri dari jumlah komputer yang sedikit. Dan yang terakhir, cocok untuk penggunaan pribadi atau kelompok kecil. Kelebihan peer-to-peer adalah biayanya murah karena tidak perlu server khusus. Yang kedua, instalasi dan konfigurasinya juga mudah. Lalu yang ketiga, tidak tergantung pada server pusat. Jika satu komputer mati, jaringan tetap bisa berjalan. Yang keempat, saling berbagi file dan printer secara langsung. Dan kekurangan peer-to-peer adalah kurang aman karena tidak ada kontrol pusat, keamanan sulit diawasi. Yang kedua, tidak cocok untuk jaringan besar. Dan yang ketiga, pemeliharaan sulit karena setiap komputer bisa jadi sumber masalah. Lalu yang keempat, performa bisa menurun saat terlalu banyak data yang dibagi. Contoh penggunaannya yaitu jaringan komputer di rumah atau kantor kecil. Yang kedua, berbagi printer atau file antara 2-5 komputer. Dan yang terakhir, aplikasi seperti BitTorrent atau aplikasi file sharing lainnya. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.